Halo teman-teman semua, welcome back again to the channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di sini kayaknya langsung aja ya saya bakal ngasih tahu ke kalian ada salah satu project ya teman-teman yang pengen saya bahas di video kali ini, dan projectnya itu adalah Lava Finance ya teman-teman. Lava Finance sendiri ini adalah ekosistem keuangan terdesentralisasi yang mana Lava sendiri ini menjadi bridge atau menjadi jembatan antara kripto dan aset di dunia nyata atau aset RWA teman-teman yang telah ditokenisasi. Lava juga menggabungkan infrastruktur berkinerja tinggi, keamanan multisignature cross-chain atau lintas rantai, dan juga exposure saham yang ditokenisasi. Semuanya ini didukung oleh token LVF teman-teman. Kalian bisa ngeliat di sini ya. Di sini jadi ada salah satu token yang namanya token LVF atau token inti atau token utility dari token Lava Finance itu sendiri. Dan Lava Finance ini ya teman-teman dibangun di dalam jaringan Solana, yang mana Lava Finance ini berperan sebagai bridge seperti tadi yang saya bilang ya. Jadi perannya ini sebagai bridge ataupun jembatan dari kripto ke saham ya, atau aset-aset RWA yang telah ditokenisasi. Kira-kira gambaran utamanya seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat saat ini untuk aset-aset RWA protokol ya teman-teman, kalau kita ngelihat dari coin market cap saat ini kalau kita ngelihat secara global ya, walaupun kalau kita ngelihat market capnya ini menurun ya teman-teman untuk satu hari terakhir ini, tapi kalau kita ngelihat selama satu minggu terakhir di sini asetnya pada hijau semua. Kalian bisa lihat ya, ini pada naik semua teman-teman asetnya, dan ini tentu saja menjadi satu tanda ya teman-teman bahwa untuk aset-aset RWA ya atau aset di dunia nyata ini menjadi lirikan dari para developer sekarang teman-teman. Dan tentunya ini akan semakin valuable ke depannya. Seperti kalau kita ngelihat sekarang ya teman-teman, siapa sih perusahaan-perusahaan besar yang mendevelop aset-aset RWA ini? Nah di sini kita bisa ngelihat ya teman-teman, contohnya seperti BlackRock di sini. BlackRock ini berencana mengembangkan teknologi tokenisasi menyusul keberhasilan ETF Bitcoin dan Ethereum-nya. Nah jadi setelah berhasil dalam ETF Bitcoin dan Ethereum-nya ya teman-teman, memang BlackRock ini akan terus mendevelop atau akan terus mengembangkan teknologi tokenisasi. Atau di sini kalau kita kutip dari pernyataan dari Larry Fink sendiri ya teman-teman, CEO dari BlackRock ini, dia menyatakan bahwa perusahaan tersebut berencana untuk meluncurkan teknologi tokenisasi. Perusahaan sedang berupaya untuk membawa RWA ini ke dalam blockchain melalui tokenisasi. Di sini kata CEO-nya ya teman-teman, kata Larry Fink seperti itu. Dan juga di sini kalau kita ngelihat untuk keyakinan dari Larry Fink sendiri, dia memberikan pernyataan bahwa saya yakin kita akan membuat beberapa pengumuman menarik dalam beberapa tahun mendatang tentang bagaimana kita dapat memainkan peran yang lebih besar dalam keseluruhan gagasan tokenisasi dan digitalisasi semua aset. Nah ini sebenarnya teman-teman ya yang harus kita antisipasi, karena banyak perusahaan-perusahaan besar, contohnya ini satu aja dari BlackRock ini sudah mulai ingin memanfaatkan teknologi tokenisasi ya teman-teman, alias mereka akan mentokenisasi semua aset-aset yang ada di dunia nyata, dan ini tentu saja akan menjadi gebrakan besar di tahun-tahun yang mendatang. Oleh karena itu ya teman-teman, di sini Lava Finance ini memberikan solusi ya teman-teman untuk bagaimana caranya kripto ini juga bisa menjelajah ke dunia saham teman-teman melalui tokenisasi RWA tadi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan ini memang saya rasa value-nya akan bagus banget ke depannya, karena project ini kalau saya lihat-lihat sih ke depannya sih bakal seiring sejalan ya teman-teman dengan teknologi yang berkembang. Dan Lava Finance sendiri ini ya teman-teman, anyway dia juga memiliki bahan bakar atau ada bensinnya juga ya teman-teman, yang mana itu berupa token utility dari Lava Finance itu sendiri, yang mana token utility ini nanti akan berperan besar ya teman-teman sebagai bridging atau sebagai perantara ataupun sebagai jembatan antara kripto ke saham. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih jauh ya, di sini saya pengen ngasih tahu bahwa untuk presale dari token LVF sendiri atau token Lava Finance ini masih live ya teman-teman untuk presale-nya. Dan untuk presale-nya ini sudah memasuki tahap yang ketiga teman-teman. Dan di tahap ketiga ini untuk harga satuannya ya, atau untuk harga yang sekarang ini di $0,014. Jadi buat kalian yang pengen masuk dari sekarang, ini saya rasa mungkin bisa menjadi saat yang tepat untuk kalian untuk bisa mendapatkan token LVF saat ini. Dan di sini teman-teman ya, untuk cara mendapatkannya juga mudah banget. Kalian di sini tinggal connect wallet aja seperti ini ya. Dan menurut saran saya, kalian connectnya harus menggunakan Solana teman-teman, karena di sini dibangun di atas jaringan Solana. Dan ada 3 wallet teman-teman yang di sini terintegrasi, ada Phantom, ada Trust Wallet, dan ada Solflare. Misalkan di sini saya pakai Solflare ya teman-teman, saya connect ke Solflare.
Nah, di sini sudah terkonek ya teman-teman ke Solflare, dan di sini caranya juga mudah banget. Kalian tinggal pilih aja teman-teman untuk jaringannya Solana, dan juga di sini kalian bisa menggunakan ya untuk kriptonya yaitu USDC dan USDT ataupun token Solana. Misalnya saya menggunakan USDT di sini, saya tinggal isi aja teman-teman berapa jumlah yang mau saya purchase atau yang mau saya tukarkan. Misalnya saya mau tukarkan 100 USDT, saya nanti akan mendapatkan kurang lebih 7.142 token LVF ini. Dan setelah itu nanti kalian tinggal masukin aja ya di sini teman-teman referral code-nya. Di sini untuk kodenya kalian masukin CIN ya, CIN. Di sini kalian tinggal langsung apply aja ya teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan bonus token. Nah, di sini kalian akan mendapatkan bonus sebesar 714 token. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan setelah itu nanti kalian tinggal konfirmasi aja di sini ya teman-teman, ikuti langkah-langkahnya. Dan ini mudah banget, di sebelah kiri sini juga sudah ada ya teman-teman bagaimana caranya dan bagaimana cara purchasingnya. Di sini sudah ada semua teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, ini kayaknya sedikit lagi akan lanjut ke stage yang keempat teman-teman, atau ke tahap keempat. Karena untuk fundraisingnya di sini sudah tinggal sedikit lagi ya. Total target dari fundraisingnya ini yaitu 1,566 juta dolar ya teman-teman, dan di sini yang terkumpul sudah 1,159 dolar. Jadi kurang lebih tinggal 400 ribuan lagi untuk mencapai targetnya. Dan ini tidak akan lama menurut saya teman-teman, ini akan melaju ke putaran yang selanjutnya. Dan kalau kita ngelihat next price-nya untuk harga berikutnya itu nanti naik di 0,0155 dolar. Jadi ini akan menjadi keuntungan ya kalau kalian bisa mendapatkan token LVF di fase yang ketiga ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman caranya untuk mendapatkan token LVF-nya. Dan kemudian kalau kita lanjut lagi ya teman-teman, di sini kalau kita ngelihat untuk yang support terhadap Lava Finance ini sudah banyak banget ya teman-teman. Ada Arbitrum, ada Coinbase, ada Solana, ada Chainlink, ada Phantom, ada Polygon, ada Revolut, ada Stripe, ada CoinGecko, dan masih banyak lagi. Kalian bisa langsung lihat aja di sini yang supportnya ini bukan nama-nama kecil ya teman-teman, alias di sini nama-nama besar semua. Dan kemudian di sini untuk keamanannya kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena di sini untuk keamanannya sudah diaudit oleh Shield. Dan untuk auditnya sendiri ini banyak banget asesmen yang dijalankan teman-teman. Dan untuk skor keamanannya sendiri yaitu 96% teman-teman. Jadi ini merupakan skor yang cukup tinggi ya. Dan tentu saja ini menjadi standar atau menjadi landasan untuk keamanan atau security dari Lava Finance itu sendiri. Dan kalau kita ngelihat selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Lava Finance itu sendiri ya. Mungkin dari sebagian kalian di sini ya yang nonton video ini mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerja dari Lava Finance ini dan bagaimana sih caranya kok bisa kripto itu bisa nyambung ke saham? Kan di sini ada dua engine yang berbeda. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Banyak permasalahan fundamental ya yang terjadi di dunia investasi, baik di kripto ataupun di saham. Misalnya contohnya ya, kita sama-sama tahu kalau kripto itu terlalu volatile ya teman-teman. Sementara saham itu susah dijangkau untuk semua orang karena mungkin terlalu ribet administrasinya seperti KYC, terus kemudian kendala geografi dan juga keterbatasan bank-bank lokal. Nah, disinilah ya teman-teman peran dari Lava Finance ini. Jadi Lava Finance ini mencetuskan solusi dengan cara menjadi jembatan atau bridge antara kripto dan saham yang ditokenisasi melalui Lava Trading Hub ini ya teman-teman. Dan di sini ya ini diperkuat dengan Lava Liquidity Engine dan dibangun di atas jaringan Solana. Sehingga ini memungkinkan ya bagi para user untuk bisa explore dan trading on-chain saham Tesla, Nvidia, dan Apple secara instan tanpa ada batasan dan gesekan dengan bank. Dan yang paling penting ya teman-teman, semua transaksi di sini jadi lebih cepat, lebih murah dan transparan. Dan kalau kita ngeliat di sini ya teman-teman, ini dual market growth ini dengan adanya dual engine yang saya sebutkan tadi itu ya, ini menjadi keuntungan utama untuk para token LVF holder. Kenapa saya bilang menjadi keuntungan utama? Di sini dual market growth teman-teman. Jadi ketika kripto ngepump, token LVF juga bakal ngepump, dan ketika saham pumping juga, token LVF juga bakal naik. Jadi dari awal di sini kalian pasti sudah paham ya teman-teman value dari token LVF itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya fitur-fiturnya. Dan juga di sini ada fitur staking rewardnya teman-teman. Kalian bisa menstakingkan token LVF kalian untuk mendapatkan reward secara berkala. Kalian bisa menggunakan staking ini sebagai sarana sederhana ya teman-teman, untuk kalian bisa mendapatkan benefit tambahan pada waktu kalian holding token LVF itu sendiri.
Dan juga di sini untuk keamanan seperti yang saya sebutkan tadi, di sini dia menggunakan teknologi LVF multisignature, yang mana di sini nanti akan ada keamanan ya untuk wallet multisignaturnya teman-teman, untuk tim dan juga untuk treasury-nya. Dan ini tentu saja akan memperkuat ya ekosistem token LVF sebagai pertumbuhan adopsinya. Kira-kira begitu teman-teman. Dan juga di sini kalau kita ngelihat tim dan transparansinya, di sini untuk TVL-nya ya teman-teman atau total value lock-nya ini ada 12,5 juta dolar. Dan untuk usernya di sini sudah lebih dari 2.500 user ya teman-teman yang sudah invest dan mempercayai Lava Finance. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, untuk rating security fundamentalnya sudah 96% dan tentu saja diaudit oleh PackShield teman-teman. Dan juga di sini KYC dan ID sudah terverified, dan di sini juga ada smart contract-nya, kalian bisa langsung cek sendiri. Ini dia smart kontraknya ya teman-teman, kalian bisa langsung cek aja. Dan kemudian di sini selanjutnya adalah tim-tim yang bergerak di baliknya teman-teman. Ada Tom Steinbrink dan juga ada German Melinik dan juga ada Yirey Aragons. Di sini mereka semua kalian bisa ngeliat profilnya melalui X ataupun LinkedIn ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman di sini untuk kalkulasi profitnya, di sini sudah ada tab khusus untuk mensimulasikan bagaimana kalian akan mendapatkan profitnya. Misalnya di sini kalian invest sebesar 100 USD ya, atau 100 dolar teman-teman, kalian nanti akan mendapatkan tokennya itu kurang lebih sekitar 9 ribuan. Kalian bisa mensimulasikan ya untuk growth-nya. Misalnya yang paling terendah aja ya, di sini dia akan growth di 0,074. Di sini kalian akan mendapatkan list price-nya yaitu di 318 dolar ditambah dengan 218 dolar itu. Dan untuk pertumbuhannya di sini nanti kalian akan mendapatkan antara 600 ditambah 500 dolar lebih. Jadi kurang lebih ini bisa mendapat sampai 1.200 dolaran dari total invest 100 dolar tadi. Tapi tentunya ini bukan janji ya teman-teman. Bukan janji saya bilang ini bakal jadi segini, tidak. Jadi ini cuma simulasi teman-teman sesuai growth yang diprediksikan. Jadi buat kalian semua penting banget kalian tetap harus melakukan Dior ya, atau melakukan riset mandiri. Dan selanjutnya teman-teman di sini kalau kita ngelihat untuk tokenomicsnya sendiri, untuk total supply-nya di sini sama seperti pada umumnya untuk total supply token utility yaitu cuma 1 miliar token. Dan di sini untuk alokasinya pun sudah jelas di sini teman-teman. Dan kemudian di sini untuk roadmap-nya juga ada. Di sini kalian bisa ngelihat untuk ICO-nya atau demo app launch-nya ini nanti di kuartal 4 ya, di tahun kemarin sudah terjadi. Dan kemudian di Q1 2026 ini ada multi signature dan claim activation. Dan kemudian nanti Q2-nya ada staking dan governance, dan kemudian untuk Q3-nya nanti ada mainnet dan RWA integration. Kira-kira seperti itu ya teman-teman project dari Lava Finance ini. Dan buat kalian semua ya yang pengen mengetahui lebih detail lagi, kalian bisa langsung aja teman-teman baca di white papernya. Di sini white papernya sudah tersedia, kalian bisa langsung baca aja penjelasan detail terkait Lava Finance ini sendiri. Dan juga kalian di sini bisa langsung aja join di sosial medianya, atau kalian bisa join di X-nya teman-teman. Akun X-nya yaitu Lava Finance ini ya, sudah centang gold teman-teman. Kalian bisa join aja, bisa langsung follow aja akunnya ini supaya kalian bisa mendapatkan update-update dan informasi terbaru terkait Lava Finance. Dan juga kalian bisa langsung join aja di Telegram grupnya. Di sini Telegram grupnya sudah ada ya, atau linknya juga nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Dan di Telegramnya ini nanti kalian bisa berinteraksi ya dengan admin ataupun dengan sesama user di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini dan sudah like video ini. Dan anyway buat kalian semua yang mau join di pre-sale-nya, sekali lagi kalian bisa langsung aja menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi. Di situ semuanya sudah tersedia ya. Kalian bisa langsung aja pakai link itu. Dan sebelum saya tutup videonya, saya mau disclaimer dulu untuk kalian. Dalam video ini saya tidak memaksa kalian untuk melakukan investasi ataupun melakukan pembelian aset. Yang saya lakukan di sini hanya menyampaikan informasi. Segala keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Jadi tetap selalu melakukan riset mandiri atau do your own research agar keputusan kalian tidak berujung di penyesalan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.